Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan masih terhubung bersama kami Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, sebetulnya kompromi seperti apa yang dilakukan hingga akhirnya Golkar bisa legowo mendukung Gibran, padahal sejak awal statementnya seolah bulat mendukung Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai bacawa pres. Ya, kalau mau berpikir positifnya memang karena Mas Erlangga dianggap tidak mumpuni secara elektoral karena surveinya kan paling tinggi hanya 2% ya Eva. Jadi pilihan realistis. Nah, kenapa tidak Ridwan Kamil tadi saya sudah bahas juga. Ridwan Kamil kita tahu kuat di Jawa Barat, sementara Pak Prabowo sudah merasa kuat di Jawa Barat sehingga variabel komplementernya tidak bisa didapatkan. Itu kan analisis dalam konteks elektoral ya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks pendekatan kekuasaan, ya kemungkinan besar ya karena ada sebuah arahan dari pihak yang lebih besar, katakanlah mungkin di sini Presiden Jokowi atau orang-orang yang ada di sekitar Presiden Jokowi yang ingin memajukan anak kandungnya Jokowi. Dalam situasi seperti itu, dalam pendekatan kekuasaan, ya saya pikir ketika ada partai dalam koalisi Pak Jokowi diarahkan seperti itu, tinggal pilihannya berani atau tidak. Ketika melawan akan ada konsekuensi politik. Mungkin itu yang sekarang banyak dianalisis terjadi pada Nasdem, yang mungkin juga terjadi pada PKB. Tetapi mungkin pilihan dari Mas Erlangga dan Golkar adalah tetap menjadi bagian dari arahan kekuasaan tersebut, sehingga ini bukan bicara legowo kan dalam hati gitu ya. Tapi mau tidak mau sikap yang realistis untuk kemudian menghindari resiko yang lebih besar supaya tetap bisa menjadi bagian dari kekuasaan. Saya pikir pendekatan itu yang paling mungkin kita analisis kalau menilai apa yang sudah diputuskan oleh Golkar, dan spekulasi saya mungkin juga akan diputuskan oleh PAN, walaupun awalnya mereka mendukung Erick Thohir, tapi mungkin ujungnya akan tetap menerima keputusan menerima anak kandung presiden sebagai cawapres. Mas Toto, sebelumnya juga ada pernyataan dari Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, yang menyatakan ada komitmen bahwa slot untuk cawapres Koalisi Indonesia Maju itu harus dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar, akan digolkarkan dulu. Apakah Anda juga sempat mendengar isu-isu ini, Mas Toto? Ya, kalau terjadi seperti itu kan menurut saya kasihan ya. Pak Jokowi ini seakan-akan seperti politisi yang atau keluarga Pak Jokowi seperti politisi yang ngasal lah dalam konteks bicara kaderisasi, dalam konteks etika politik. Kok ada istilah digolkarkan? Artinya ada sebuah image bahwa orang demi kekuasaan bisa dipartaikan apa saja. Dan buat saya itu seperti merendahkan keluarga Pak Jokowi, yang kita tahu Jokowi ini adalah simbol dari demokrasi yang bersifat bottom up. Demokrasi yang egaliter yang berasal dari kalangan biasa saja, tapi karena faktor meritokrasi, karena kerja, karena prestasi bisa kemudian menjadi wali kota, gubernur, dan menjadi presiden. Kok anaknya dialamatkan hal-hal yang seperti tadi gitu, untuk jadi cawapres kemudian akan digolkarkan terlebih dahulu, sama seperti PSI mem-PSI-kan Kaisang 2 hari jadi dapat KTA langsung jadi ketua umum. Saya pikir ini malah seperti merendahkan ya image Pak Jokowi yang sudah sedemikian baik, bukan hanya dalam konteks dirinya, tapi sebagai sebuah tradisi baru dalam demokrasi kita semenjak beliau maju di 2012 Pilkada DKI dan seterusnya begitu. Jadi ya mungkin saja itu terjadi, tapi saya tidak tahu apakah betul akan menjadi sebuah kompromi politik. Kalau ia terjadi, ya berarti yang untung Partai Golkar saja, karena berarti Partai Golkar akan mendapatkan kotel efek karena image bahwa cawapresnya adalah orang Golkar, walaupun itu adalah zero sum game, akan berakibat buruk buat image Pak Jokowi yang seakan-akan keluarganya bisa diatur-atur oleh partai demi kepentingan kompromi di antara partai. Yang akan merasa dirugikan juga mungkin adalah PAN ya, ketika kemudian cawapres yang maju adalah bukan kadernya atau bukan sosok yang dimajukannya. Tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian sosok yang dimajukan itu dikaderkan oleh Golkar, yang notabene efek dari Pilpres itu akan lebih berpengaruh kepada Golkar dibandingkan kepada PAN. Ya, Mas Toto, jika betul Gibran digolkarkan, artinya loyalitas Gibran kepada PDI Perjuangan juga runtuh. Artinya bagaimana nanti relasi Gibran, Joko Widodo, dan juga PDI Perjuangan selanjutnya? Kalau itu menurut saya hal kecil ya, bahwa dia keluar dari satu partai itu satu hal.
orang pasti akan bertanya mengenai lalu bagaimana sih kode etik seorang Jokowi, seorang Gibran yang jelas-jelas dimajukan oleh PD Perjuangan. Apalagi ada sebuah fakta politik, Mas Gibran maju menjadi calon wali kota Solo itu sudah menabrak tradisi atau aturan yang dimiliki oleh PD Perjuangan bahwa seseorang hanya bisa menjadi calon kepala daerah kalau sudah 2 tahun KTA. Kita tahu kemarin Mas Gibran belum begitu, dan kemudian dalam konteks ingin mengambil kekuasaan yang lebih besar, ya dia pindah begitu saja hitungan hari, langsung pindah ke Golkar. Kalau betul ya, kita kan masih berasumsi kan, Eva. Ya. Dan pertanyaannya bukan itu, kenapa saya katakan kecil, lebih kepada image mengenai sosok Jokowi. Kalau dikatakan ini kan pilihan Mas Gibran, bukan pilihan Pak Jokowi, ya saya pikir kita naif kalau kemudian mengecilkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, mengecilkan Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang adalah mentor politik dari Gibran. Sudah pasti ada interaksi dan ada keputusan juga yang ikut diambil oleh Pak Jokowi. Dan kalau betul itu dimulai dari skenario yang disetujui oleh Pak Jokowi, ini bukan tentang PDI Perjuangan, tapi tentang image Pak Jokowi yang tadinya menjadi role model ketika orang ingin melihat demokrasi yang tidak hanya dikuasai oleh segelintir elit, demokrasi yang jauh dari politik dinasti, demokrasi yang jauh dari oligarki hanya dimiliki oleh para ketum-ketum saja, dan kemudian 180 derajat berbeda. Legacy ketika kemudian Jokowi ingin selesai masa jabatan sebagai presiden, apa yang disebut dengan politik darah biru, politik dinasti, oligarki, kesepakatan hanya di antara para ketua umum atau pihak yang berkuasa, dalam hal ini presiden, itu kemudian malah menjadi pusat perhatian dari pemilu 2024. Dan apakah yang dirugikan dalam serangan-serangan politik Pak Prabowo? Bukan, Pak Jokowi. Andai kata pun terjadi kekalahan dari Pak Prabowo dalam pertarungan yang sifatnya zero sum game seperti ini, apakah yang paling dirugikan Pak Prabowo? Tidak. Pak Prabowo sudah biasa kalah, 3 kali kalah, dan dia tetap bisa menjadi aktor politik, termasuk sebagai oposisi. Yang dirugikan adalah Pak Jokowi, karena dalam pertarungan ini bukan sekedar Gibran menang atau kalah, tapi pilihan politik ekstrim yang melibatkan keluarganya, nama keluarganya dalam analisis keputusan MK, dalam analisis mengenai Gibran maju, dalam analisis mengenai Kaisang tiba-tiba jadi ketua umum, itu akan berakibat zero sum game buat Pak Jokowi. Andai kata pun Gibran menang, catatan hitam sejarah bahwa ada politik dinasti dan intervensi dan kemungkinan adanya intervensi kekuasaan dalam pemilu 2024 itu akan tetap menerpa Pak Jokowi. Baik, Mas Toto, image politik dinasti Joko Widodo, apakah image ini juga akan menghantui perjalanan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto? Itu konsekuensi dari seseorang yang maju ketika ayahnya atau ibunya atau pamannya atau siapapun itu masih menjadi pihak yang berkuasa. Orang pasti akan mempertanyakan mengenai apakah ini pencalonan ini pertama disebabkan karena intervensi politik. Yang kedua, pertanyaan ketika pertarungan nanti berlangsung, apakah akan ada intervensi kekuasaan. Ketika menang pun, tetap spekulasi mengenai adanya intervensi kekuasaan itu akan tetap ada. Jadi ini sebuah beban yang memang harus dihadapi oleh Mas Gibran, terlepas menang ataupun kalah. Itulah kenapa ketika berbicara mengenai politik dinasti, faktor aturan itu menjadi faktor nomor 2. Faktor kode etik politik yang dimulai dari kebesaran hati dari sosok tersebut itu menjadi faktor utama. Itu yang menurut saya sekarang sedang menghinggapi Mas Gibran, juga termasuk Pak Jokowi dan keluarga, bahkan termasuk Pak Anwar Usman, karena dalam perjalanan pencalonan Mas Gibran ini kan ada di tengah-tengahnya itu proses terkait dengan keputusan hukum di MK yang kebetulan diketuai oleh Pak Anwar Usman, dan dalam keputusannya kan ada kritik bahkan yang dialamatkan juga dalam dissenting opinion oleh beberapa hakim MK, selain tokoh-tokoh di luar pencalonan aktor-aktor politik dan para pengamat hukum gitu ya. Jadi jangan kemudian dianggap penolakan ini atau kritik-kritik ini dialamatkan oleh orang-orang yang merasa berkompetisi dengan Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Tidak. Silahkan lihat nama-nama yang mengkritik keputusan MK itu adalah nama-nama yang tidak berpolitik. Bahkan nama-nama yang mungkin saja bisa menjadi golput, nama-nama yang tidak masuk dalam tim ses kelompok manapun. Saya pikir ini suara hati yang memang real, bukan tentang Ganjar, bukan tentang Prabowo, bukan tentang Anies, tapi tentang kekecewaan mereka terhadap
minimal pendiaman Pak Jokowi terhadap proses-proses yang sedang terjadi. Dan hingga saat ini reaksi publik yang negatif terhadap politik dinasti Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka juga masih santer ya. Mas Toto, apakah bisa cepat sirna reaksi-reaksi negatif ini? Ya kemarin kan sudah ada kericuhan sedikit ya di MK. Walaupun memang dalam situasi era digital seperti sekarang, protes itu tidak seperti dulu. Selalu berbuah pada people power, gerakan massa di jalan, tidak. Tapi kalau kita baca apa yang terjadi dalam ungkapan hati para netizen yang mewakili masyarakat, saya pikir di situ kan ada sebuah protes bukan dalam konteks pemilu, tapi mengenai karakter kepemimpinan, mengenai legacy etika politik yang akan ditinggalkan Jokowi dalam akhir masa jabatannya. Dan itu bukan hanya akan ramai dalam perbincangan selama masa pemilu, Eva, tapi itu yang tadi saya sebutkan, pemilu itu peristiwa 5 tahun sekali, proses yang akan dicatat dalam tinta sejarah politik Indonesia. Tinggal kita lihat apakah ini akan jadi tinta emas atau tinta hitam. Dan ketika bicara pilihan tinta emas atau tinta hitam bukan tentang siapa yang menang, tapi apakah prosesnya sudah melewati hal-hal yang dianggap sebuah kemajuan dalam demokrasi atau bentuk kemunduran. Apakah sudah dilakukan dengan cara-cara yang beradab sesuai dengan mekanisme bottom up atau hanyalah sebuah intervensi kekuasaan yang sifatnya top down. Dan kalau kita lihat dari proses yang terjadi kan sudah memenuhi beberapa prasyarat ya, bahwa anak dari presiden yang masih berkuasa maju. Bahwa ketika anak yang kemudian dimajukan ini harus melalui sebuah gugatan di MK yang kebetulan sosok yang mengetuainya adalah pamannya sendiri, itu juga sudah terjadi. Lalu kemudian bagaimana nama-nama cawapres yang kita tahu jauh lebih berkualitas dari sisi pengalaman, baik sebagai politisi ataupun kepala daerah ataupun menteri, harus mengalah karena anak presiden, itu juga sudah terjadi. Apakah kemudian melanggar? Tidak. Tetapi ini bukan masalah aturan. Kita gunakan akal sehat saja untuk melihat apakah ada sesuatu yang bersifat wajar atau yang sedang diwajar-wajarkan. Jangan sampai yang salah itu dibenarkan karena dilakukan oleh yang punya kekuasaan. Baik. Mas Toto, terakhir singkat saja, mampukah Gibran bisa mengatrol elektoral Prabowo dan cukupkah memanfaatkan approval rating Joko Widodo dan juga suara pemilih loyal Joko Widodo pada Pilpres sebelumnya? Kalau membaca survei sebetulnya Pak Prabowo akan lebih tinggi dalam simulasi dengan Mas Erik ataupun Ibu Khofifah karena mereka memiliki basis real dan akan lebih sepi kritikan dari isu-isu politik dinasti dan intervensi kekuasaan. Ketika maju dengan Mas Gibran, secara persepsi akan ada tanda tanya besar. Pertama, dari pemilih Pak Prabowo yang notabene kalau baca di survei masih lebih banyak didominasi oleh masa yang dulu anti terhadap Jokowi. Itu mungkin akan menjadi limpahan gratisan buat pasangan Amin. Dalam konteks pemilih Pak Jokowi kelas menengah kritis yang sangat peduli terhadap cara-cara beradab dalam berpolitik, bukan tidak mungkin yang tadinya tidak yakin dengan Mas Ganjar akan kemudian beralih ke Mas Ganjar, apalagi wakil yang dipilih adalah simbol demokrasi juga, dalam hal ini Pak Mahfud. Dalam teorinya akan terjadi seperti itu, tetapi ketika Gibran dimaknai sebagai simbol dari kekuasaan, yang harus kita hitungkan bukan demokrasi partisipasi, tapi demokrasi mobilisasi. Spekulasi mengenai mobilisasi aparat, bagaimana kemudian logistik akan menjadi gula dari munculnya logistik, dorongan-dorongan logistik yang akan membantu koalisi yang dianggap bagian dari kekuasaan, itu kan sesuatu yang harus dihitung. Memang sulit untuk dibuktikan dan saya berharap itu tidak terjadi dan tidak akan pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Semoga, walaupun manuver-manuver yang dilakukan oleh sekeliling orang Pak Jokowi membuat minimal saya menyatakan harus siap dengan kondisi apapun terkait dengan harapan-harapan terhadap Pak Jokowi. Baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sama-sama. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.